Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sidik Pradika. Saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, yang pertama langsung saja. Syiah adalah bagian dari Islam karena kaum Syiah bersyahadat, meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusannya, sama seperti Sunni. Persaksian ini ialah batas maksimal untuk seseorang dianggap muslim. Kaum Syiah tiap hari juga sholat, kalau Ramadan juga puasa. Syiah merupakan salah satu ajaran agama atau aliran terbesar dalam Islam. Syiah adalah aliran yang meyakini hanya keturunan Nabi Muhammad yang pantas menjadi khalifah. Syiah meyakini bahwa Rasul Islam adalah Nabi Muhammad yang menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penerus pemimpin Islam. Pada umumnya, umat Muslim Syiah tidak mengakui kepemimpinan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Kalangan Syiah mengklaim bahwa mereka muncul ketika Abu Bakar menjadi khalifah menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad. Hal itu dikarenakan Syiah memiliki pandangan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih memiliki hak menggantikan Nabi Muhammad sebagai khalifah. Selain hubungan darah, golongan Syiah berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib sejalan dengan isyarat yang diberikan Nabi Muhammad selama hidupnya. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad di awal dakwahnya menyampaikan bahwa kerabatnya, salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Saat itu budaya politik Arab masih terpengaruh oleh garis keturunan. Nabi Muhammad yang tidak memiliki anak laki-laki diriwayatkan mengasuh Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang aliran Mu'tazilah? Mu'tazilah berasal dari kata itizal yang artinya memisahkan diri. Mu'tazilah adalah salah satu aliran pemikiran dalam Islam yang banyak terpengaruh dengan filsafat barat, sehingga berkecenderungan menggunakan rasio sebagai dasar argumentasi. Latar belakang munculnya aliran Mu'tazilah adalah sebagai respon persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah sebagai akibat adanya peristiwa tahkim. Golongan ini muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir kepada yang berbuat dosa besar. Pada mulanya nama ini diberikan oleh orang luar dari Mu'tazilah karena pendirinya Wasil bin Atta tidak sependapat dengan memisahkan diri dari gurunya, yaitu Hasan al-Basri. Dalam perkembangan selanjutnya, nama ini kemudian disetujui oleh pengikut Mu'tazilah dan digunakan sebagai nama bagi aliran teologi mereka. Tokoh aliran Mu'tazilah diantaranya adalah Wasil bin Atta, Abu Huzail al-Alaf, al-Nazam, Abu Hasim al-Jubai. Dan doktrin ajaran Mu'tazilah yang pertama yaitu Al-Tauhid atau keesaan Allah. Ini merupakan inti akidah mazhab mereka dalam membangun keyakinan tentang mustahilnya melihat Allah di akhirat nanti. Dan sifat-sifat Allah itu adalah substansinya, zatnya sendiri, serta Al-Quran adalah makhluk. Kemudian Al-Adl atau keadilan Tuhan. Paham keadilan yang dikehendaki Mu'tazilah adalah bahwa Tuhan tidak menghendaki keburukan, tidak menciptakan perbuatan manusia, dan manusia dapat mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya dengan kudrah atau kekuasaan yang ditetapkan Tuhan pada diri manusia itu. Kemudian selanjutnya Hizbut Tahrir atau HTI. HTI merupakan gerakan Islam transnasional dan mengusung pendirian kembali Khalifah Islamiyah secara global. Secara teoritis, pendirian ini ditunjukkan demi tegaknya syariat Islam pada level politik dan kemasyarakatan. Persoalannya, ketika gagasan dan perjuangan tersebut dikembangkan di Indonesia, yang memiliki bentuk negara dan negara final, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan Pancasila,
maka perjuangan HTI merupakan bagian dari upaya penistaan terhadap negara. Meskipun secara politik perjuangan ini tidak akan berhasil, namun cukup efektif melakukan delegitimasi atas wawasan kebangsaan di kalangan Muslim yang berhasil mereka rekrut menjadi anggota. Selanjutnya, Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin adalah sebuah organisasi Islam transnasional yang didirikan di Mesir oleh ulama dan guru sekolah, yaitu Hasan al-Banna pada tahun 1928. Doktrin-doktrin al-Banna menyebar ke luar Mesir, menginspirasi gerakan-gerakan serupa, meskipun dengan nama yang berbeda. Awalnya, gerakan keagamaan, amal, dan pan-islamisme. Kelompok ini mendakwahkan Islam di Mesir, mengajar yang buta huruf, mendirikan rumah sakit dan perusahaan bisnis. Lalu secara perlahan, kelompok ini masuk ke dunia politik dengan klaim ingin mengakhiri pemerintahan Inggris. Gerakan ini menyatakan tujuannya adalah untuk mendirikan negara yang diatur dengan syariat Islam. Slogan terkenalnya adalah Islam adalah solusinya. Dan yang terakhir adalah Khawarij. Khawarij adalah sekte yang terbentuk karena ketidaksetujuan terhadap keputusan Ali. Karena Ali telah bersedia menerima tahkim, maka akhirnya sekte tersebut keluar dari kelompok Ali tersebut. Aliran Khawarij ini muncul karena ketidaksetujuan dan sebagai wujud protes kepada Ali yang telah menerima tahkim, yang pada akhirnya aliran ini keluar dari kelompok Ali. Aliran Khawarij mempunyai doktrin-doktrin pokok yang sifatnya terlalu radikal, anarkis, yang memusuhi semua pihak dan tidak mau diatur. Pada akhirnya aliran ini mengalami perkembangan, yaitu terpecah menjadi sub-sekte yang kecil-kecil karena perbedaan pandangan. Kemudian yang ketiga, apa pendapat terhadap paham transnasionalisme? Transnasionalisme adalah fenomena sosial dan agenda penelitian ilmiah yang muncul karena manusia semakin saling terhubung dan perbatasan ekonomi dan sosial antar negara semakin kabur. Istilah ini dipopulerkan pada awal abad ke-20 oleh penulis Randolph Brown untuk menyebut cara berpikir baru mengenai hubungan antar kebudayaan. Namun pencetus istilah adalah salah satu kolega Brown. Transnasionalisme sebagai proses ekonomi memerlukan penataan ulang proses produksi global sehingga beberapa tahap produksi produk apapun dapat terjadi di beberapa negara dengan tujuan menekan biaya. Transnasionalisme ekonomi biasa disebut globalisasi, muncul pada paruh akhir abad ke-20 seiring diciptakannya internet dan komunikasi nirkabel serta berkurangnya biaya transportasi global berkat kontainerisasi. Kemudian, perusahaan multinasional dapat dipandang sebagai salah satu bentuk transnasionalisme. Perusahaan multinasional berusaha menekan biaya untuk meningkatkan laba dengan menjalankan operasi seefisien mungkin tanpa memandang batas politik. Para pendukung transnasionalisme kapitalis berusaha membantu pergerakan orang, pemikiran, dan barang lintas kawasan. Mereka yakin bahwa transnasionalisme semakin sesuai dengan pertumbuhan globalisasi kapitalis yang pesat. Mereka berpendapat bahwa perbatasan negara bangsa tidak bisa dihubungkan dengan perpindahan tenaga kerja. Perusahaan yang mengglobal, arus uang global, arus informasi global, dan kerjasama ilmu pengetahuan global. Baik, kemudian yang keempat, apakah umat Islam bisa disatukan dalam satu manhaj? Menurut saya tidak bisa, karena manhaj itu sendiri adalah jalan yang menjadi sarana untuk mewujudkan cara beragama Rasulullah. Dan manhaj itu adalah cara beragama atau metode, dan setiap orang mempunyai caranya atau metodenya masing-masing. Jadi menurut saya tidak bisa disatukan dalam satu manhaj, karena itu tadi setiap orang punya caranya masing-masing. Baik, mungkin itu saja jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.